Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa rahimakumullah, alhamdulillah berjumpa kembali dengan saya Pak Nurdin Zuhdi di mata kuliah Islam dan Iptek. Marilah kita awali terlebih dahulu kuliah kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman mahasiswa rahimakumullah, di pertemuan yang kedua ini kita akan membahas tema tentang sains dalam masyarakat kuno yang saya beri nama, temanya adalah dialektika akal dan alam semesta ya teman-teman ya. Nah, capaian pembelajaran di pertemuan kedua ini mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan dialektika akal dan alam semesta. Jadi teman-teman nanti bukan hanya memahami tapi harus mampu menjelaskannya. Baik, metode pembelajaran kita adalah yang di pertemuan kedua ini menggunakan metode demonstrasi. Ya, metode demonstrasi itu adalah metode mengajar atau belajar ya, karena belajar yang sesungguhnya ketika kita mengajar ya teman-teman, dengan cara memperagakan barang, kejadian, aturan, dan urutan melakukan kegiatan baik secara langsung maupun melalui penggunaan media pengajaran atau pembelajaran yang relevan dengan pokok bahasan atau materi yang sedang disajikan. Jadi teman-teman nanti setelah memahami materi di pertemuan kedua ini, teman-teman nanti mendemonstrasikan ya, menjelaskan dalam bentuk rekaman video yang ketentuannya nanti akan saya uraikan di slide berikutnya. Nah, langkahnya seperti apa? Pertama, baca terlebih dahulu ya, atau kunjungi link tausia.net ya. Nah, link ini nanti ada di Lensa Unisa. Jadi teman-teman nanti mengunjungi Lensa Unisa dan nanti di situ ada link yang saya tautkan ya, link tausia.net. Ini e-learningnya Pak Askuri, dosen Unisa, dosen AIK dan dosen PPKN kalau tidak salah. Nanti di situ teman-teman mengunjungi link tersebut dan baca materi dialektika akal dan alam semesta. Buat resum materi yang dibaca dan tuangkan ke dalam PPT minimal 5 slide ya. Jadi teman-teman boleh lebih dari 5 slide PPT yang dibuat ya, tapi minimal 5 slide. PPT diusahakan menarik ya teman-teman. Materi PPT dipresentasikan dalam bentuk rekaman video. Video rekaman kemudian diunggah di channel YouTube Anda. Link YouTube kemudian diupload di Lensa Unisa. Jadi yang diupload itu cukup linknya, bukan file videonya, agar servernya tidak terlalu berat. Kalau yang diupload itu adalah file rekamannya, nanti biasanya error, dan maka solusinya adalah linknya saja. Durasi video maksimal 10 menit, tapi minimal ya jangan 1 atau 2 menit lah ya. Minimal ya 5 menit atau sampai 10 menit maksimal. Gunakan perangkat video presentasi yang memadai seperti Bandicam yang dapat menampilkan materi PowerPoint dan diri Anda seperti yang saya gunakan ini teman-teman. PPT-nya kelihatan, kemudian diri saya kelihatan di sebelah kanan bawah ya. Saya menggunakan Bandicam dan saya yakin banyak sekali perangkat-perangkat untuk merekam presentasi kita ya teman-teman, bisa mempelajari itu secara mandiri. Video memuat judul dan informasi mata kuliah ya teman-teman. Pastikan judulnya itu enggak sembarangan, tapi judulnya harus tentang materi pada hari itu apa, itu mata kuliah apa. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Materinya di semester 2 ini ya, hakikat ibadah. Mata kuliahnya ibadah akhlak dan muamalah Unisa Jogja. Misalnya begitu, ini contohnya. Kemudian pada kolom deskripsi diberi keterangan nama, NIM, dan materi pertemuan keberapa ya, informasi mata kuliahnya, serta dosen pengampunya. Nanti saya kasih contohnya. Jangan lupa menampilkan tagar Unisa di bawah judul yang ada di YouTube ya teman-teman. Deadline-nya kapan? Selasa tanggal 29 Maret 2022 jam 12-an. Atau kurang lebih ya 24 jam lah kurang lebihnya. Ya teman-teman ya. Nah, contohnya misalnya ya saya tampilkan untuk tagar Unisa. Nah, tagarnya seperti ini teman-teman ya. Di situ ada nih TLM Unisa karena ini TLM, atau kalau Anda fisioterapi Unisa, kalau Anda psikologi Unisa, AP Unisa misalnya gitu. Bangga menjadi Unisa. Nah, itu tagarnya biasanya di atas judulnya. Kemudian contoh menuliskan judul seperti ini, dialektika akal dan alam semesta. Kemudian diberi keterangan, dikasih spasi seperti ini, kuliah Islam dan Iptek, kemudian kasih spasi nama dosennya misalnya begitu. Kemudian di sini di kolom deskripsi ini Anda tuliskan informasi tentang NIM, nama lengkap Anda ya. Kemudian nah di kolom deskripsi seperti ini ya. Kemudian ini kuliah pertemuan keberapa begitu ya teman-teman.
dicantumkan di situ. Baik. Nah, nanti kurang lebih tampilannya seperti ini ya. Nah, untuk langkah selanjutnya silahkan kunjungi Lensa Unisa, baca ketentuannya dengan seksama, pastikan Anda memahami terlebih dahulu perintahnya sebelum Anda mengerjakannya. Ya, untuk tampilannya Lensa Unisa seperti ini ya teman-teman. Silahkan nanti teman-teman baca dari awal nih, saya jelaskan dari awal ya. Nanti tampilannya seperti ini, ada foto saya, nama dosennya di situ ada. Silakan nanti dibaca deskripsi mata kuliahnya, capaian pembelajarannya di mata kuliah semester ini apa saja sih ya, peta pembelajarannya. Semuanya sudah lengkap di situ teman-teman, termasuk bobot penilaiannya yang kemarin di pertemuan pertama sudah saya singgung ya. Anda itu mendapatkan nilai dari komponen apa saja sih ya. Silakan nanti teman-teman baca ulang di Lensa Unisa, sudah saya tampilkan. Kemudian sumber-sumber referensinya juga bisa digunakan di situ, bisa Anda baca di sana. Untuk RPS-nya bisa Anda download di situ ya. Nih, silakan nanti tinggal diklik di download bisa. Ini inspirasi ayatnya ya, masing-masing prodi berbeda-beda nanti. Kemudian ini materi ke-1 karena kemarin kita zoom. Nah, di sini belum ada materinya. Nanti langsung di pertemuan kedua ya, dialektika dan alam semesta, dosennya siapa di situ. Silahkan dibaca sub capaian pembelajarannya, bahan kajiannya apa di situ yang dipelajari hari itu di pertemuan kedua apa. Metode pembelajarannya ya, sudah saya singgung tadi di PowerPoint. Kemudian penilaiannya ya, mahasiswa dianggap hadir di pertemuan kedua ini dan mendapatkan nilai apabila satu, mahasiswa membuat resume materi dialektika akal dan alam semesta secara mandiri yang dituangkan dalam bentuk PPT. PPT kemudian dipresentasikan dalam bentuk rekaman video yang diunggah di channel YouTube mahasiswa dan linknya diunggah di Lensa Unisa ini teman-teman. Ya, dan media bahan ajarnya ini ya, elearning.tausiah.net. Nanti ini ada linknya, sudah tinggal klik teman-teman, nanti teman-teman diarahkan ke elearning.tausiah.net yang membuat Pak Askuri, dosen AIK Unisa. Nah, teman-teman nanti membaca di situ secara seksama ya. Ini materinya menarik teman-teman karena disertai dengan gambar-gambar. Ya, tuh disertai dengan gambar-gambar menarik. Insyaallah menyenangkan ya, teman-teman. Nah, nanti setelah teman-teman membaca dengan seksama, pastikan membaca sampai tuntas ya, teman-teman. Jangan diloncat-loncati. Ya, membacanya jangan diloncat-loncatin sehingga nanti nggak paham. Pastikan membaca sampai tuntas ya, teman-teman ya. Begitu. Kemudian nanti ini video saya nanti bisa diakses di situ ya, bisa dibaca di situ. Ini aktivitas pembelajaran mahasiswa di sini sudah saya tuangkan, link tausiah.net-nya juga bisa diakses. Terakhir di sini pengumpulan linknya ada di bawah sini teman-teman ya, tinggal diklik di situ, nanti teman-teman akan diarahkan di bagian penguploadan link link presentasi Anda. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan terakhir ya teman-teman. Ini ada apa namanya, inspirasi ya, motivasi dari petuah Imam Asy-Syafi'i. Bila kamu tak tahan penatnya belajar atau lelahnya belajar, maka kamu akan menanggung perihnya kebodohan. Jadi kita memang kuliah belajar itu memang lelah, penat ya teman-teman, tapi kalau kita tidak mampu menahan penatnya belajar, lelahnya belajar, maka kita juga harus siap menahan perihnya karena kebodohan. Mudah-mudahan petuah Imam Syafi'i ini menjadi motivasi kita agar kita tidak mengeluh, agar kita tidak kehilangan semangat ya, tetap semangat pokoknya, karena insya Allah dengan kita terus belajar, kita akan bisa memerangi kebodohan tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan teman-teman ya. Tetap sehat, salam semangat, mudah-mudahan kuliah bersama saya menyenangkan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.